Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya MC Mumin, NIM 20011110029. Saya adalah mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura, program studi ilmu hukum. Saat ini saya sedang membuat video dalam penggunaan tugas dari Bapak Ilmi Boimia di mata kuliah Hukum Tata Negara. Baik, mari kita langsung saja menuju ke video pembahasannya. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Sejarah perlu dipelajari karena kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kita perlu mempelajari sejarah dengan baik karena bangsa yang baik tidak akan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah. Demikian yang dikatakan oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Dapat dikatakan bahwa sejarah ketatanegaraan adalah tonggak atau bahan-bahan untuk mengevaluasi suatu permasalahan dari waktu ke waktu agar tercipta tatanan negara yang baik. Karena sejarah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rakyat Indonesia, dengan sejarah dapat tercipta pikiran-pikiran atau ide-ide baru untuk membentuk suatu aturan ketatanegaraan yang fleksibel yang dapat menyesuaikan kondisi permasalahan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian sejarah. Sejarah adalah kejadian yang berkaitan dengan perilaku dan pengalaman hidup manusia di masa lampau. Berikutnya ketatanegaraan. Ketatanegaraan adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup susunan pemerintahan, bentuk negara. Selanjutnya, pedoman hidup. Pedoman hidup adalah suatu hasil pemikiran yang diakui kebenarannya. Berikutnya, dasar negara. Dasar negara adalah fondasi utama dalam membentuk landasan kehidupan dalam bernegara. Periodisasi sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Periode pertama yaitu UUD 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua yaitu periode konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat Desember 1949 sampai dengan 7 Agustus 1950. Periode ketiga yaitu UUD sementara Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Berikutnya, yang keempat, UUD Juli 1959, Dekret Presiden, sampai dengan 11 Maret 1966, atau yang sering disebut dengan Orde Lama. Periode kelima, UUD Maret 1966, sampai dengan 21 Mei 1998. Masa ini adalah masa Pak Harto, atau sering disebut masa Orde Baru. Periode ke-6, UUD Mei 1998 setelah 4 tahap proses amandemen atau era reformasi sampai sekarang, 2021. Saya akan menjelaskan periode yang pertama, yaitu UUD Agustus 1945. UUD yang asli, sampai dengan 27 Desember 1949. Ada 5 tahap dalam era ini. 1. Penyusunan UUD ini. Penyusunan UUD 1945 sebelum diamandemen. Pada mulanya, penyusunan UUD 1945 dilakukan oleh BPUPKI yang pada garis besarnya melakukan 2 kali rapat. Pertama, membahas tentang dasar negara, dan kedua, membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Rapat BPUPKI periode pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dan dilanjutkan dengan
22 Juni 1945 oleh 9 orang yang menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter 22 Juni 1945. Rapat BPUPKI periode kedua 10 Juli sampai 17 Juli 1945 menghasilkan rancangan UUD. Masa kedua, tahap kedua, UUD 1945 pada mulanya didasari sebagai UUD yang bersifat sementara. Dalam aturan peralihan ayat 2, dalam 6 bulan sudah terbentuknya MPR, MK, Majelis Bersidang untuk menetapkan UUD. Dalam aturan peralihan ayat 1, 6 bulan setelah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden diperintahkan untuk menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam UUD ini. Jadi, sifat sementara UUD 1945 secara formal adalah hanya untuk berlaku 1 tahun. Tahap yang ketiga, UUD 1945 merupakan UUD yang singkat. UUD 1945 sebelum diamandemen merupakan UUD yang singkat, terdiri atas adanya pembukaan UUD 1945, lalu batang tubuh yang hanya memuat 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Lalu penjelasan UUD 1945, yang terakhir, singkatnya materi diatur dalam UUD 1945 sebelum diamandemen. Dan inilah yang menyebabkan berbagai persoalan yang hanya diatur lebih lanjut dengan UU. Tahap yang keempat, UUD 1945 sebelum diamandemen merupakan UUD yang unik. Letak keunikan UUD 1945 pada dilengkapinya UUD 1945 dengan penjelasan. Suatu hal yang jarang atau bahkan tidak ditemui pada konstitusi lainnya. Peraturan yang biasanya disertai dengan penjelasan biasanya terdapat pada tingkatan UU. Dan periode yang kelima adalah pelaksanaan UUD 1945 di awal proklamasi kemerdekaan. Pada awal berjalannya konstitusi, Presiden atas dasar pasal 4 aturan peralihan memegang kekuasaan sebagai MPR, DPR, dan DPA. Adanya pasal ini membuat Indonesia dapat dilihat oleh negara asing sebagai negara diktator konstitusional. Periode kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, 27 Desember sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS diberlakukan sebagai akibat diterimanya konsepsi negara serikat di Indonesia sebagai hasil perundingan meja bundar di Den Haag, Belanda. Status Indonesia hanya sebagai negara bagian dengan ibu kota Yogyakarta. Konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan parlementer. Konstitusi RIS disusun oleh Supomo yang juga arsitek penyusunan UUD 1945. Konstitusi RIS hanya berlaku kurang dari 1 tahun karena tidak sesuai dengan jiwa negara Kesatuan Republik Indonesia. Periode ketiga yaitu UUD sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus sampai dengan 5 Juli 1959. Melalui Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950, Indonesia menggunakan UUD sementara 1950. UUD ini pada dasarnya adalah konstitusi RIS yang setelah dihilangkan pasal-pasal yang bernafaskan federalistik. Undang-undang sementara ini menganut konsepsi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Dalam penyusunan UUD ini, Supomo ikut berperan juga dalam pembuatannya. Berlakunya Undang-Undang sementara 1950 ini berakhir dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Oke, kita sampai di
Periode yang keempat, Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Lembaga konstituante dibentuk sebagai hasil pemilu 1945 untuk menetapkan undang-undang yang baru menurut Soekarno telah gagal. Presiden dengan dalih negara dalam keadaan darurat mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi pokok Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah membubarkan konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, membentuk DPAS dan MPRS. Dengan berlakunya kembali UUD 45 melalui dekret, semestinya tatanan negara dijalankan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Akan tetapi Soekarno setelah dekret justru banyak melakukan pelanggaran dua konstitusional. Misalnya, melakukan berbagai Penpres 2 yang tidak dikenal dalam UUD 1945. Membubarkan DPR hasil pemilu 1945 dan diganti dengan DPR GR. Lembaga negara diletakkan di bawah kekuasaan presiden. Muncullah Soekarno yang otoriter dalam menyelenggarakan negara. Periode yang kelima, UUD 1945, 11 Maret 1966, sampai dengan Mei 1998 atau Orde Baru. Lengsernya Presiden Soekarno melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, Jenderal Soeharto mulai memegang kendali pemerintahan dan menamakan era kepemimpinannya sebagai era pemerintahan Orde Baru. Di era ini, konsentrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kehidupan demokratis menitikberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Untuk mencapai titik tersebut, maka dilakukan upaya-upaya pembenahan sistem ketatanegaraan dan format politik yang pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol, yaitu 1. Adanya konsep dui fungsi ABRI, 2. Pengutamaan golongan karya, 3. Magnifikasi kekuasaan di tangan eksekutif, 4. Diteruskan sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat, 5. Kebijakan depolitisasi khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep massa mengembang atau floating mass. 6. Kontrol arbiter kehidupan pers. Era yang terakhir yaitu setelah lengsernya Bapak Soeharto sampai sekarang, yaitu era reformasi. Setelah amandemen 4, UUD 1945 dikukuhkan pada sidang tahunan MPR tahun 2002, maka ketatanegaraan Indonesia secara singkat dapat dimukakan sebagai berikut. Bentuk kesatuan tetap menjadi landasan utama. Sistem pemerintahan adalah presidensial murni. Pasangan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Lalu, sistem parlemen mempergunakan bicameral system, yaitu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Lalu, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan hanya merupakan sarana bergabungnya DPR dan DPD. Sistematika UUD hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Lalu, hubungan organisasi dalam garis vertikal mempergunakan asas desentralisasi dengan otonomi luas. Hadirnya Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang untuk melakukan legislative review atau constitutional review terhadap undang-undang yang diuji oleh UUD 45, serta bertindak sebagai mediator jika ada konflik di antara lembaga negara. Demikian presentasi tentang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.